5 tahun yang lalu, Will menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah karena kekurangan sihirnya. Dan tampaknya satu-satunya alasan dia diizinkan untuk mendaftar di sini pada awalnya adalah karena dia berteman dengan Elveria. Namun, karena Elveria sudah menjadi Magia Vendor pada saat itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk berpura-pura bersikap baik padanya lagi. Will harus menanggung semua ejekan sepanjang waktu ini, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk bekerja keras agar bisa lulus. Worker menemani Will untuk dievaluasi oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah jelas meragukan apakah Will cocok untuk sekolah ini atau tidak. Tetapi begitu dia memberinya pedang dan memulai ujian, Will mampu menangkis setiap mantra api dalam sekejap. Kepala sekolah sangat terkesan dan mengatakan bahwa Will diizinkan untuk tetap di sekolah. Dan Worker agak terkejut karena dia tidak menyangka akan semudah itu meyakinkannya. Memang benar bahwa Will tidak memiliki sihir, tetapi yang lebih penting, kepala sekolah berpikir akan menyenangkan memiliki seseorang seperti Will di sekitar. Will bertanya kepada kepala sekolah, apakah dia bisa berada di sisi Elfie lagi jika dia menjadi cukup kuat, dan kepala sekolah memberitahunya bahwa dia harus bekerja sangat keras dan tetap tak tergoyahkan oleh tantangan sepanjang jalan. Tetapi bahkan saat itu, tidak ada jaminan. Namun saat Will pergi, kepala sekolah berkomentar bahwa akan menyenangkan melihat apa yang bisa dicapai Will. Kembali ke masa kini, Will saat ini berada di kelas Worker saat dia mengajar semua orang tentang menara sihir. Mendaki menara berarti maju ke institut atas ke lantai paling atas, di mana Anda akan menjadi Magia Vendor. Saat ini, ada 2 metode untuk menjadi Magia Vendor, yaitu menciptakan jenis sihir baru atau mendapatkan lebih dari 7.000 kredit di sekolah ini. Tetapi sangat jarang menemukan sihir baru, jadi para siswa biasanya fokus untuk mendapatkan kredit. Namun karena ini adalah kelas remedial, semua orang di sini terancam dikeluarkan dari sekolah, terutama Will. Setelah kelas usai, Colette bertemu dengan Will dan bertanya bagaimana perasaan Will karena kelas remedial Worker terkenal ketat. Will setuju bahwa Worker adalah guru yang ketat. Tetapi sejujurnya, dia senang Worker cukup baik untuk menawarkan kelas remedial sejak awal, karena sebagian besar profesor tidak akan repot-repot melakukannya. Saat mereka berblok di sudut, mereka melihat keributan terjadi. Jadi mereka mendengarkan dan mendengar teman-teman Sion memujinya karena telah mengalahkan Sentinel jahat. Mereka tidak akan mempertanyakan bagaimana dia selamat. Tetapi entah bagaimana, saat kamu bangun, satu-satunya hal yang dilihat Morris adalah Sion dan Sentinel jahat yang sudah dikalahkan, yang berarti Sion harus mengalahkannya. Semua orang percaya bahwa Sion luar biasa karena mampu membunuh monster sekuat Sentinel jahat. Tetapi dalam hati, Sion tahu bahwa dia penipu karena yang sebenarnya mengalahkannya adalah Will. Pada saat itu, dia melihat Will berjalan lewat, dan dia menganggapnya sebagai penghinaan pribadi. Jadi dia mendatangi Will dan berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Maaf." Sion mulai memancing keributan lagi. Namun, semakin sulit baginya untuk melihat Will sebagai seseorang yang inferior ketika dia tahu bahwa Will bisa dengan mudah mengalahkannya saat ini. Hanya saja, Will memilih untuk tidak melakukannya. Dia melepaskan jaket Will dan mulai berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi setelah Sion pergi, Colette bertanya kepada Will apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Dan memang ada sesuatu yang terjadi. Pada saat yang sama, Edward baru saja masuk ke kantor kepala sekolah Cauldron dan menuntut agar Will segera dikeluarkan. Cauldron bertanya mengapa Edward tiba-tiba ingin mengeluarkan Will secara mendadak. Jawaban Sion adalah, "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Maaf." Dia sudah berada di tahun ke-6 dan terakhirnya di akademi, jadi mereka tidak bisa mengeluarkannya tanpa alasan. Edward mencoba berargumen bahwa Will tidak boleh diizinkan tinggal di sekolah ini karena dia adalah seorang pejuang, bukan penyihir, dan dia tidak akan membiarkan seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir mencoba melampauinya. Cauldron mengeluarkan catatan Will dan menunjukkan bahwa Will memiliki nilai luar biasa dalam tulisan-tulisannya, dan laporan sihirnya sangat mendalam. Jadi selain fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir, dia adalah definisi dari seorang siswa yang sempurna. Jika impiannya bukan untuk menjadi Magia Vendor, maka dia bisa dengan mudah unggul di profesi lain yang dia pilih. Dan adalah tugas akademi untuk menghasilkan orang-orang yang berpengetahuan untuk hari yang telah ditentukan.
Namun, Edward menyatakan bahwa fakta bahwa Will ingin menjadi Magia Fender adalah masalahnya. Dan Cauldron bisa melihat poin Edward, jadi dia mengusulkan sebuah solusi. Dia memberitahu Edward untuk pergi dan menguji Will secara pribadi. Dan jika Will tidak bisa lulus ujian Edward, maka dia bebas untuk mengeluarkannya jika dia mau. Edward bertanya apakah Cauldron yakin ingin menyerahkan ujian Will kepada pembenci nomor satunya, dan Cauldron mengatakan dia tidak masalah dengan itu karena tidak akan membuat perbedaan. Jika ada, dia berpikir akan lebih menghibur untuk memiliki seseorang yang dikenal sebagai penyihir ular berbisa untuk menguji Will. Kembali ke sisi Will, dia sedang bersiap untuk kelas berikutnya dan meminta Colette untuk membantunya membuka locker. Dia dengan senang hati melakukannya dan Will meminta maaf karena selalu meminta bantuannya mengingat dia tidak bisa menggunakan sihir. Colette mengatakan dia tidak keberatan, tetapi kemudian dia melihat pedang Will di dalam locker dan bertanya apakah dia masih berlatih dengan itu. Will mengatakan iya, tetapi dia tidak mendapat izin untuk menggunakannya. Saat dia berada di sekolah dan di asrama, teman sekamarnya tidak membiarkannya melakukan hal-hal berbahaya. Will dan Colette kemudian pergi ke perpustakaan dan mereka bertemu di sana. Mereka belajar bersama dan Will sangat serius meskipun dia sudah mempelajari topik ini sebelumnya. Colette mengatakan padanya untuk lebih santai karena dia sudah berada di puncak kelas dalam hal menulis. Tetapi Will mengatakan dia harus terus belajar dengan giat karena dia tidak mampu kehilangan satu kredit pun. Selain itu, dia menikmati belajar sejarah dari perspektif ras lain, terutama karena dia bisa merasakan keterkaitan dengan para kurcaci. Mereka berperang melawan para penyihir kuat, tetapi mereka tidak pernah menyerah meskipun tantangan yang dihadapi. Saat itu, Colette melihat ada sehelai rambut putih di kepala Will, dan dia mengatakan itu mungkin karena dia adalah seorang kurcaci. Dia menawarkan untuk mencabutnya untuk Will, dan meskipun Will mengatakan itu tidak perlu, Colette tetap ingin melakukannya. Namun di tengah godaan mereka, Edward muncul di belakang Will dan menyuruhnya datang ke aula sihir sendirian karena ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Will tiba di aula sihir dan Edward mengatakan bahwa dia akan menawarkan kelas remedial khusus kepada Will, sehingga Will seharusnya berterima kasih untuk itu. Will tidak percaya Edward akan menawarkan kelas remedial, tetapi itu menunjukkan bahwa Edward tidak memiliki niat baik. Dia ingin melihat apa yang benar-benar bisa dilakukan Will, jadi dia melepaskan tembakan peringatan untuk memberitahu Will bahwa ini serius, dan mengatakan bahwa jika Will berhasil mendaratkan satu pukulan, Edward akan memberinya 5 kredit kerja sihir. Jika dia gagal, dia akan segera dikeluarkan. Dia juga mengatakan pada Will bahwa dia tidak diizinkan untuk menolak ujian ini, jadi dia mulai merapal mantra untuk mengalahkan Will. Sementara itu, Werkner baru saja dipanggil ke kantor Cauldron, dan dia meminta maaf karena memanggilnya dalam waktu singkat, tetapi dia pikir Werkner harus diberitahu tentang apa yang sedang dilakukan Edward. Dia merapal mantra untuk menunjukkan ujiannya, dan dia melarang Werkner untuk ikut campur dengan alasan apapun. Dia percaya bahwa adil bagi Edward untuk mendapatkan permintaannya dikabulkan, karena Werkner juga mendapatkan hal yang sama saat dia meminta untuk mengawasi Will. Meskipun begitu, Werkner berpikir terlalu kejam untuk membiarkan Edward, dari semua orang, menjadi orang yang menguji Will karena dia adalah seseorang yang hampir menjadi Magia Fender. Dia mungkin gagal, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang setara dengan Magia Fender, jadi Will berada dalam bahaya serius saat ini. Sejauh ini, Will berhasil menghindari terkena mantra Edward, tetapi Edward hanya menggunakan sihir hitam tingkat rendah untuk menguji Will. Dia jinkasi sihir Will, tapi sejauh ini, Will tidak layak besar yang kali gerings Edward. Will harus melawan dengan cara apapun. Jadi dia mencoba berlari di belakang Edward dan mendaratkan tendangan. Tetapi Edward dengan mudah bisa menangkisnya dengan mantra perisai. Perisai itu terlalu kuat untuk dipecahkan oleh Will tanpa senjata. Dan Edward mengejeknya karena berpikir dia bisa menembus perisai sihir dengan tendangan. Edward kemudian meledakkannya. Dan Will mulai khawatir bahwa mungkin tidak ada cara baginya untuk menang. Karena Edward terlalu kuat untuk dikalahkan olehnya saat ini. Edward mengatakan pada Will bahwa dia akan membatasi dirinya pada 2 mantra. Satu untuk menyerang dengan api, dan satu lagi untuk mempertahankan diri dari serangan kasar Will.
Namun, meskipun hanya satu mantra serangan, seseorang yang menguasai satu mantra itu bisa mengungguli seseorang yang telah mempelajari 1000 mantra. Edward secara bersamaan merapal mantra api, dan Will tahu bahwa itu akan menjadi berita buruk baginya jika terkena. Jadi, dia mulai berlari menjauh, tetapi Edward masih bisa meledakkannya. Dan jelas, Edward menikmati ini karena dia terlihat seperti sedang mengatur simfoni dari teriakan Will. Will akhirnya jatuh ke tanah, dan dia menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk mengalahkan Edward dalam keadaan seperti ini. Tetapi jika dia memiliki pedangnya, dia setidaknya bisa bertahan melawan Edward. Di luar aula sihir, Colette sedang menyimpan barang-barangnya di dalam locker, dan dia sangat khawatir tentang Will, karena permintaan Edward agar Will datang sendirian untuk kelas remedial tidak mungkin merupakan tanda yang baik. Tiba-tiba, Kiki Kane berlari masuk ke ruangan dengan tubuh berlumuran darah Will, dan dia mencoba mengambil pedang Will di dalam lokernya. Jadi Colette menyadari bahwa sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada Will. Dan dia membuka lokernya agar mereka bisa memberikan pedangnya. Saat Will terbaring di tanah, Edward perlahan berjalan mendekatinya sambil mengatakan bahwa Will tidak akan pernah bisa berharap menjadi Magia Vendor jika dia tidak bisa mengalahkannya di sini. Sihir selalu berkuasa. Bahkan di masa lalu ketika kurcaci berperang melawan penyihir dengan pasukan 10.000 kurcaci, hanya diperlukan satu penyihir untuk memusnahkan mereka semua. Pedang tidak akan pernah sebanding dengan tongkat sihir, tetapi meskipun peluangnya tidak mungkin, Will tetap ingin menjadi Magia Vendor. Dia akan melakukan apapun untuk mencapainya. Edward tidak bisa memahami mengapa Will akan melakukan segala cara untuk menjadi Magia Vendor. Jadi dia bertanya, apakah Will memiliki tujuan mulia untuk dicapai? Jadi Will memberitahunya bahwa dia ingin berada di sisi gadis yang dicintainya. Tetapi Edward menganggap itu alasan yang bodoh. Mungkin tampak konyol bagi Edward, tetapi Will telah membuat janji kepada Elfie, dan tidak peduli apapun yang diperlukan, dia ingin bisa menyaksikan matahari terbenam bersama Elfie. Tepat saat itu, Colette tiba di aula sihir dan melemparkan pedang Will kepadanya. Dan sekarang setelah dia akhirnya bersenjata, Will mampu menangkis mantra api Edward. Edward terkejut bahwa Will bisa memotong mantra itu, tetapi dia menyadari bahwa itu karena pedang Will istimewa. Meskipun begitu, katanya Will ketakutan pada api Edward dan jika mungkin, dia akan melarikan diri dari pertarungan ini sejak lama. Namun menghadapi Edward adalah satu-satunya cara bagi Will untuk maju. Jadi dia menyerang Edward sambil menghindari semua serangannya, dan karena dia akhirnya cukup dekat, dia memotong penghalang Edward dan berhasil menggores pipi Edward. Edward terpaksa mengakui bahwa Will telah lulus ujian, jadi dia memberinya 5 kredit dan pergi. Will terjatuh ke tanah karena kelelahan, dan Colette berlari untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya. Cauldron memuji penampilan Will, dan Werkner mengatakan strategi Will untuk menyelam ke dalam serangan untuk mendekati jarak dan menyerang dari titik buta itu brilian. Dan yang lebih mengesankan adalah bahwa serangan pedangnya cukup kuat untuk melampaui perisai Edward. Jadi Will mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang Magia Vendor setelah semua ini. 5 tahun yang lalu, Will adalah bahan tertawaan seluruh sekolah karena ketidakmampuannya menggunakan sihir. Dan alasan satu-satunya dia diizinkan mendaftar di sini adalah karena dia berteman dengan Elferia. Namun, karena dia sudah menjadi seorang Magia Vendor saat itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk berpura-pura bersikap baik padanya lagi. Will harus menanggung semua ejekan sepanjang waktu ini, tetapi itu tidak menghentikannya bekerja keras untuk lulus. Werkner menemani Will untuk dievaluasi oleh kepala sekolah, dan jelas dia ragu apakah Will cocok untuk sekolah ini atau tidak. Tetapi begitu dia memberikan pedang kepada Will dan memulai ujian, Will mampu menangkis setiap mantra api yang dilemparkannya dalam sekejap. Kepala sekolah begitu terkesan sehingga dia mengatakan Will diizinkan tinggal di sekolah. Dan Werkner sedikit terkejut karena dia tidak menyangka akan semudah ini meyakinkannya. Memang benar bahwa Will tidak memiliki sihir. Tetapi yang lebih penting, dia berpikir akan menyenangkan memiliki seseorang seperti Will di sekitar. Will bertanya kepada kepala sekolah apakah dia bisa berada di sisi Elfie lagi jika dia menjadi cukup kuat. Dan dia memberitahunya bahwa dia harus bekerja sangat keras dan tetap tergoyahkan oleh tantangan di sepanjang jalan.
Tetapi bahkan begitu, tidak ada jaminan. Namun saat Will pergi, dia berkomentar bahwa akan menyenangkan melihat apa yang bisa dicapai Will. Kembali ke masa sekarang, Will sedang berada di kelas Werner saat dia mengajar semua orang tentang menara sihir. Mendaki menara berarti maju ke institut atas hingga ke lantai paling atas di mana kamu akan menjadi seorang magia vendor. Saat ini ada dua metode untuk menjadi seorang magia vendor, yaitu menciptakan jenis sihir baru atau memperoleh lebih dari 7.000 kredit di sekolah ini. Tetapi sangat jarang menciptakan sihir baru, jadi para siswa biasanya fokus pada pengumpulan kredit. Namun karena ini adalah kelas remedial, semua orang di sini berada dalam bahaya dikeluarkan dari sekolah, terutama Will. Setelah kelas selesai, Colette bertemu dengan Will dan bertanya bagaimana perasaan Will karena kelas remedial Werner terkenal ketat. Will setuju bahwa Werner adalah guru yang ketat, tetapi sejujurnya, dia bersyukur Werner cukup baik untuk menawarkan kelas remedial sejak sebagian besar profesor tidak mau repot-repot melakukannya. Saat mereka berbelok di sudut, mereka memperhatikan keributan yang terjadi. Jadi, mereka mendengarkan dan mendengar teman-teman Sion memujinya karena mengalahkan Sentinel jahat. Mereka tidak akan mempertanyakan bagaimana dia selamat, tetapi entah bagaimana, pada saat kamu bangun, satu-satunya hal yang dilihat Morris adalah Sion dan Sentinel jahat yang telah dikalahkan, yang berarti Sion pasti mengalahkannya. Semua orang percaya Sion luar biasa karena bisa membunuh monster sekuat Sentinel jahat. Tetapi jauh senti Sion yang penipu katanya kan sedang yang sebenarnya mengalahkannya adalah Will.